Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2. Baiklah, sebelum kita membahas pembelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Untuk pembelajaran pagi ini yaitu tentang sikap jujur ya. Dibuka buku eksesnya halaman 7 yang paling atas B, sikap jujur ya. Sikap jujur itu dibagi lagi menjadi 3 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah pengertian jujur. Yang kedua, pembagian sifat jujur. Yang ketiga, contoh dan manfaat sifat jujur ya. Pengertian jujur. Ada yang tahu tidak pengertian jujur? Jujur itu berasal dari bahasa Arab yang artinya atau dalam bahasa Arabnya itu artinya adalah sidik ya. Sidik itu artinya adalah jujur. Lawan dari sifat jujur atau sidik itu apa? Ada yang tahu tidak? Itu adalah kizib. Kizib itu apa? Kizib itu adalah dusta atau bohong. Jujur itu lawannya adalah bohong atau dusta. Sidik adalah kizib. Paham anak-anak? Kita lanjut yang nomor 2. Pembagian sifat jujur. Sifat jujur itu masih dibagi lagi menjadi 3. Sifat jujur dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah jujur dalam hati. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan. Yang ketiga jujur dalam perbuatan. Pak, apa yang dimaksud jujur dalam hati? Jujur dalam hati maksudnya adalah hatinya jujur dan tindakannya sesuai dengan keinginan hati. Kalau tindakannya tidak sesuai dengan keinginan hatinya, maka dia tidak jujur. Jujur dalam hati adalah apa? Hatinya jujur dan tindakannya sesuai dengan keinginan hati. Intinya hati dan tindakannya sama. Seperti itu ya. Yang nomor 2, jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan apa maksudnya Bapak? Yaitu perkataannya benar sesuai dengan kenyataannya. Jadi yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan atau apa ya? Atau sesuai dengan fakta. Itu yang dinamakan jujur dalam perkataan ya. Yang ketiga atau yang C, jujur dalam perbuatan. Apa Bapak jujur dalam perbuatan? Jujur dalam perbuatan yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatannya menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya dan menjadi watak atau sifat bagi dirinya ya. Paham? Yaitu beramal atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatannya atau perilakunya menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya ya. Ada yang ada dalam dirinya, seperti itu ya. Yang nomor 3, contoh dan manfaat sifat jujur. Sifat jujur contohnya apa? Contohnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama,
contoh sifat jujur di rumah. Ini ada dua kan? Contoh sifat jujur di rumah. Seperti apa Bapak contoh sifat jujur di rumah? Yang pertama contohnya adalah jujur kepada orang tua ketika ingin pergi ke suatu tempat. Ayo, ada yang bohong tidak? Jika ingin pergi ke suatu tempat, bilangnya mau main ke rumah teman, tetapi dia beli mainan, itu juga bohong, tidak jujur. Kalau perbuatan yang jujur adalah jika anak itu pergi izin ke rumah teman, dia harus pergi juga ke rumah teman. Itu adalah jujur yang ada di rumah, ya. Yang nomor 2, jujur kepada orang tua ketika nilai ujian yang didapatkan di sekolah, ya. Jujur kepada orang tua. Ayo, seumpama kalian ditanya ketika pulang sekolah, ayo, tadi nilai ujiannya dapat berapa, Le? Iya, nilai ujian saya dapat 9, padahal nilai ujiannya dapat berapa? Dapat 5. Itu adalah perilaku yang tidak jujur. Kalau yang jujur seperti apa? Yang jujur adalah ketika ditanya oleh orang tua, nilainya ulangan harian tadi dapat berapa? Nilai ulangan harian tadi dapat 6, Pak. Atau Ibu. Dan kenyataannya di sekolahan nilai kalian memang dapat 6. Itu adalah sifat jujur. Ya, tidak takut tentang apapun, yang penting kalian harus jujur, ya. Yang nomor 3, jujur ketika meminta uang untuk hal yang bermanfaat, ya. Jujur minta uang seperti apa Bapak? Contohnya itu, jujur minta uang, Bu atau Bapak, saya ingin minta uang buat apa? Buat beli buku. Padahal memang untuk beli buku. Itu adalah sifat jujur. Kalau yang bohong seperti apa Bapak? Minta uang untuk beli buku, ternyata untuk beli mainan. Itu juga tidak boleh, karena itu bohong atau dusta, ya. Yang nomor 2, yang B, yaitu adalah contoh sifat jujur di sekolah. Seperti apa contoh sifat jujur di sekolah Bapak? Tidak menyontek saat ujian. Ayo, siapa yang masih menyontek saat ujian? Semoga tidak ada, ya. Kalau yang menyontek saat ujian itu berarti tidak jujur, ya. Yang nomor 2, jujur kepada guru ketika tidak mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Jujur kalau diberi pekerjaan rumah oleh guru. Jika ditanya sama guru, ayo tadi malam sudah mengerjakan PR belum? Kalau sudah, bilang sudah. Kalau belum, bilang belum, ya. Kalau belum berarti harus dikerjakan di mana? Di sekolahan. Dan namanya bukan pekerjaan rumah, jadi pekerjaan sekolahan. Itu juga tidak boleh, ya. Yang nomor 3, jujur tidak ditanya guru tentang alasan tidak masuk. Jujur ketika ditanya guru alasan tidak masuk, ayo kemarin kemana kok tidak masuk? Iya Ibu, saya sakit. Padahal dia main ke rumah teman. Itu tidak boleh. Jadi kalau jujur, dia akan mengatakan yang sebenarnya, seperti itu, ya. Kalau ditanya kemana kemarin tidak masuk, saya sakit Bu, padahal memang sakit, itu adalah jujur, ya. Ya, kita lanjut. Tadi ini kan sudah contoh yang tadi. Yang sekarang adalah manfaat perilaku jujur. Manfaatnya apa Bapak? Ternyata jujur itu ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya, ya? Yang nomor 1, manfaatnya adalah anak yang jujur dicintai oleh Allah. Yang nomor 1 itu kita dicintai oleh Allah. Yang 2,
Anak yang jujur akan dipercaya orang lain dan disenangi teman. Jadi anak yang jujur itu akan dipercaya oleh teman atau orang lain dan banyak temannya. Yang nomor 3, anak yang jujur mau mengakui kesalahannya, ya. Apapun yang dilakukan dia akan bertanggung jawab. Yang nomor 4, anak yang jujur terbiasa mengatakan yang sebenarnya, tidak pernah berbohong. Itu adalah anak yang jujur. Terima kasih. Ini adalah untuk tugas harian kalian. Yang pertama, apa arti dari kata sidik, ya. Yang kedua, apa lawan kata dari sidik. Yang ketiga, siapa panutan umat Islam. Yang keempat, sebutkan 3 macam sifat jujur. Yang nomor 5, sebutkan contoh sifat jujur di sekolahan. Selamat mengerjakan. Dikumpulkan seperti biasa, difoto. Batas pengumpulannya sampai malam. Bapak tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.